Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat bertemu kembali dengan Bu Isma di pelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, sebelum kita memulai aktivitas, alangkah baiknya kita diawali dengan doa. Biar apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat untuk kita ke depannya. Silakan untuk memimpin doa Ketua Kelas. Awal silakan dipimpin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah diawali dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan saat ini itu bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke, ada yang nggak hadir hari ini? Ada yang nggak hadir nggak, Nak? Coba kita absen ya. Aditya Hadiansah? Sakit ya? Oke. Adit Kurniawan? Oke. Alia? Agita? Alpa? Aulia Putri? Sudah ready belajar PPKN bareng Bu Isma? Oke, silakan dikeluarkan buku catatannya, silakan dikeluarkan buku paketnya. Kita mulai ke pembelajaran. Oke, anak-anakku, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang apa, Nak? Oke, minggu kemarin kita belajar tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu apa ya? Ada yang bisa jawab atau masih ingat? Apa sih yang disebut dengan hak asasi manusia? Oh ya, Queen, silakan berdiri, Queen. Kalau kemarin kamu masih ingat apa itu hak asasi manusia, Queen? Oke, good job. Yuk kita tepuk tangan untuk Queen. Oke, kalau tadi betul kata Queen bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang paling mendasar, yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir dan pemberian dari Tuhan. Macam-macam hak, macam-macam HAM apa yang kamu terima atau hak asasi apa yang kamu masih ingat di pelajaran kemarin? Apa sih macam-macam hak asasi manusia? Ada yang mau menyampaikan? Betul kata Alina tadi, salah satu hak asasi yang dimiliki oleh seseorang ada hak pribadi, yaitu adalah hak mengeluarkan pendapat, hak untuk memilih dan dipilih. Pernah lihat atau pernah melakukan pemilihan ketua OSIS? Pernah. Oke, pemilihan ketua OSIS itu salah satu hak asasi manusia kalian di bidang politik. Oke, hari ini, kalau minggu kemarin kita belajar tentang hak asasi manusia, ya. Dan tadi salah satu hak asasi manusia kalian adalah hak untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, dan kalian punya hak pilih dan dipilih. Dan kalian tadi sudah menyebutkan pernah melakukan pemilihan ketua OSIS? Pernah. Ya, itu salah satu hak kalian di bidang politik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dinamika dan sistem demokrasi Pancasila. Ya, kenapa kita harus belajar tentang demokrasi Pancasila? Salah satu alasannya adalah kenapa kalian itu harus belajar tentang demokrasi Pancasila. Yang pertama, kalian bisa menghayati nilai-nilai demokrasi pada sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masih semangat untuk belajar PKN? Oke, Ibu punya jargon. Kalau Ibu bilang Giwangkara, kalian jawabnya Membahana. Kalau Ibu bilang PKN, jawabnya adalah juara. Oke, Giwangkara, PKN, juara. Oke. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini, itu kita akan belajar tentang apa sih hakikat demokrasi. Kemudian kita akan belajar tentang pengertian, asas, dan prinsip demokrasi, serta klasifikasi demokrasi. Gambar yang pertama. Perhatikan gambar. Lagi ngapain sih? Demo. Kenapa dikatakan demo? Oh, ada toa. Oke, next
gambar berikutnya. Lagi ngapain? Pemilu. Kenapa kalian bilang ini pemilu? Oh, ada yang sedang memasukkan surat suara dan ini ada bilik suara. Oke, lanjut kita ke ketiga. Gambar yang ketiga. Lagi ngapain? Bermusyawarah. Oke. Ada yang tahu apa itu demokrasi? Pernah membaca tentang materi demokrasi sebelumnya? Atau kamu tahu nggak apa sih demokrasi? Ada yang mau mengungkapkan apa sih demokrasi? Mungkin Nova, menurut Nova, demokrasi itu apa, Nova? Demokrasi itu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi, kalau demokrasi itu berasal dari dua kata. Ada demos dan ada kratos atau kratein, ya. Bahwa demokrasi itu ada pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau dalam pengertian yang kompleks, berarti demokrasi itu suatu sistem pemerintahan yang mana mengabdi kepada kepentingan rakyat tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Jadi artinya bahwa sebuah demokrasi itu diberikan untuk kepentingan rakyat, bahwa pemerintah itu memberikan pengabdian kepada rakyat tanpa melihat rakyat itu memberikan apa ke negara. Ya. Prinsip demokrasi itu ada 6. Yang pertama adalah negara berdasarkan konstitusi. Artinya sebuah negara itu harus berdasarkan dengan konstitusi. Konstitusi negara kita apa? Undang Dasar 1945. Silakan, ini ada sebuah video. Silakan kamu amati dengan baik videonya. Silakan diamati videonya ya, Nak. Oke, dari video tadi kira-kira aktivitas yang ada di video lagi ngapain, Nak? Pemilihan ketua OSIS. Kalau lihat dari video tadi itu bisa dikatakan aktivitas demokrasi tidak? Oh, bisa. Kalau dari pemilihan tadi ada pemilihan ketua OSIS, itu mungkin mereka sudah menjalankan demokrasi dengan prinsip-prinsip demokrasinya tidak? Apakah yang tadi pemilihan ketua OSIS itu sudah bisa diklasifikasikan pelaksanaan demokrasi pada klasifikasi demokrasi mana? Yaitu soal pertama adalah, silakan kalian analisis dari video yang tadi ditayangkan, sudahkah video tersebut menjalankan demokrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi? Kedua, silakan kalian analisis dari video yang tadi ditayangkan, itu termasuk klasifikasi demokrasi yang mana yang diterapkan, dan kalian berikan alasan. Kalian boleh baca literasi dari media online atau menggunakan Google, dan boleh dari buku lain. Silakan untuk berkomunikasi, silakan untuk dikerjakan. Ibu Kajar, ya, kamu bisa nyari di sini ya, Nak. Kamu nyari di modul bahan ajar yang Ibu kasih untuk menyelesaikan di sini. Nanti kamu bagian apa, Alia? Presentasi. Kamu bagian apa, Nak? Kamu bagian nyari. Kamu bagian apa, Nak? Nyari juga. Oh, pakai presentasi juga. Ini di ininya ya, gambar kerjanya. Ya, kamu boleh sambil membaca dari literasi yang lain, dan kalian silakan diskusikan dengan teman-teman kalian ya di isinya. Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 yang mau presentasi? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Itu menjalankan prinsip-prinsip demokrasi ya? Nah, jawabannya iya, karena video tersebut memperlihatkan proses pemilihan ketua OSIS yang menerapkan prinsip yang pertama itu jaminan HAM dan HAM. Karena pemilihan ketua OSIS itu kan harus luber, langsung, umum, bebas,
dan lansia, juga Jurdil, Jujur dan Adil. Jadi yang kedua ada pergantian kekuasaan secara bertahap. Karena OSIS diganti setiap satu tahun sekali. Yang ketiga ada negara berdasarkan konstitusi. Karena pemilihan OSIS dilaksanakan berdasarkan asas peraturan OSIS. Oke, kata kelompok 1, kelompok 2 sudah menjalankan demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah berdasarkan konstitusi. Betul, katanya pelaksanaan OSIS itu adalah berdasarkan aturan. Yang kedua itu ada jaminan HAM dan FRES. Karena ketika melakukan pemilihan OSIS itu berasaskan rahasia. Rahasia itu kan adalah hak asasi manusia. Kemudian adalah bebas menyatakan pendapat. Karena kan memilih ketua OSIS itu sesuai dengan pendapat kita. Ya, dari hasil tadi diskusi kita kesimpulannya bahwa pemilihan ketua OSIS yang ada di video itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan negara kita atau demokrasi yang dilakukan itu adalah demokrasi yang tidak langsung. Kenapa demokrasi gabungan? Karena kita tidak hanya menitik beratkan pada bidang politik saja, tetapi juga di bidang ekonomi. Makanya negara-negara yang menganut demokrasi gabungan itu ada di negara-negara yang gerakan non-blok. Salah satunya Indonesia. Indonesia sendiri menganut demokrasi Pancasila. Artinya ketika pelaksanaan demokrasi itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada evaluasi, soal evaluasi. Linknya saya bagikan di WA group ya, Nak ya. Oke, kita lihat top skornya. Yang ketiga itu ada Nova, yang kedua itu ada Cara, dan yang satu itu ada Dirki Cibril. Kira-kira apa sih yang merefleksikan pertemuan hari ini? Oke, Nova, silakan Nova. Perkenalkan, nama saya Noval menjadi Sabutro. Di sini saya akan merefleksikan arah pembelajaran pada kali ini. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas: 1. Negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua adalah jaminan hak asasi manusia dan pers. Yang ketiga adalah bebas berkumpul dan menyatakan pendapat. Yang keempat adalah pergantian kekuasaan secara bertahap. Yang kelima adalah peradilan yang tidak berpihak. Dan yang terakhir adalah semua sama di mata hukum. Terima kasih Nova. Oke, sangat luar biasa refleksinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ya, jadi kesimpulannya bahwa negara kita dalam pelaksanaan demokrasinya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan negara kita termasuk kepada klasifikasi demokrasi tidak langsung dan demokrasi gabungan. Ya, jadi tidak hanya menitik beratkan pada bidang politik saja, tetapi juga bidang ekonomi. Oke, pertemuan kali ini materinya cukup sampai di sini. Jangan lupa, silahkan nanti kalian kerjakan di modul untuk PR minggu depan yang akan kita bahas itu tentang menganalisis bagaimana pelaksanaan demokrasi. Oke, nah, untuk pembelajaran hari ini dengan materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini udah selesai, dan sampai bertemu di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.